Halo semuanya, selamat datang di channel Tunanetra Zaman Now. Ketemu lagi bersama saya Deprian Fernando di sini. Di dalam video kali ini, saya cuma mau sedikit bercerita tentang berdirinya channel ini. Gimana sih awal mulanya channel ini, dan kenapa saya mau buat channel ini, dan kenapa saya mau sering upload video-video tentang teknologi. Oke. Ini saya nggak pakai intro lagi dan nggak pakai apa-apa lagi ya, polos aja lah langsung. Oke, saya mulai dari niat saya, kenapa sih saya mau bikin channel Tunanetra Zaman Now ini. Pada awalnya sih channel ini dibuat tahun 2014 ya, 2014. Teman-teman boleh lihat itu di tentang YouTube ini, di tentang channel ini 2014 atau 2015 ya, seperti itulah. Alasan saya membuat channel ini sih pada awalnya sih ya, channel ini cuma buat nonton-nonton video-video yang ada di YouTube aja sih. Cuman sekedar buat nonton. Dulu saya hobi nonton film laga ya. Nah, pada akhirnya channel ini berkembang. Bukan berkembangnya ya, maksudnya mulai saya jalanin mulai tahun 2016 apa 15 ya, 15 deh kayaknya. Itu video pertama yang saya upload itu cara aktifin talkback ya. Pokoknya saya waktu itu pakai Redmi 4X, handphone saya dulu. Nah terus lanjut bikin lagi video di tahun 2016, bikin lagi video di tahun 2016 atau 17 seperti itulah. Dan video-video yang diupload itu ya nggak menarik sih sebenarnya, jauh banget dari kata menarik, bahkan suaranya aja nggak jelas ya. Nah udah itu dulu jarang banget ya saya upload video. Itu saya upload pun cuman sekedarnya aja gitu loh. Dan dilanjutkan lagi 2018 nih teman-teman. Waktu itu saya pakai A5 2016. Nah di video saya itu saya bikin tentang aksesibilitas. Dan jam tayang dari video aksesibilitas itu lumayan tinggi ya, sekitar 17.000 tayangan lebih gitulah itu videonya. Itu sebelum saya bikin video-video aksesibilitas itu masih banyak ya video-video yang lain yang sudah saya bikin sebenarnya, tapi tontonannya nggak setinggi itu karena waktu itu saya bikin video-video sebelum video aksesibilitas itu hanya sekedar iseng-iseng aja, buat berbagi aja sih sebenarnya. Nah lanjut begitu saya bikin video aksesibilitas itu dan jam tayangnya tinggi banget, sekitar 16 ribuan, saya jadi semangat buat bikin video selanjutnya. Nah sempat terhenti juga nih teman-teman setelah bikin video apa ya terakhir itu tentang sama sih tentang aksesibilitas, tapi di Android Pie, di Android 9. Dan berhenti karena A5 2016 saya dulu mati total, nggak hidup lagi. Dan alhamdulillah waktu itu ada yang baik dan saya dipinjemin handphone. Nah jadi bisa lanjut bikin beberapa video dan jarang juga sih upload waktu itu 2020 ini terakhirnya ya, itu pun jarang upload. Nah saya itu mulai aktif setelah pulang dari tempat, ada waktu itu pelatihan ya, tempat pelatihan di Bekasi, pulang ke Palembang. Nah itu tuh saya mulai lanjut lagi aktif bikin video. Dan di tahun 2021 ya saya aktif banget itu bikin video konten tentang teknologi itu. Kenapa alasan saya bikin channel ini ya, kenapa saya lanjutin bikin video seperti ini, karena saya seneng aja sih. Pertama saya memang seneng teknologi, dan kedua saya memang suka ya, pengen berbagi dengan teman-teman. Mungkin ada yang di luar sana, ada teman-teman yang di luar sana belum paham atau belum tahu gitu tentang gimana sih kayak misalnya cara menggunakan talkback misalnya, atau gimana sih cara ngerekord pakai Hi-Key MP3 misalnya, atau sebagainya lah gitu, kayak tutorial singkat kayak gitulah sih. Nah saya pengen aja gitu berbagi sama teman-teman di luar sana yang mungkin pada belum tahu. Terus ya itu teman-teman niat awalnya.
Dan sampai sekarang pun saya mikir, ya karena channel ini kan nggak ada perkembangan lebih lanjut ya, makanya saya berpikir udahlah ini jadi momen buat saya belajar dan buat saya berbagi aja gitu loh. Terus apa yang membuat saya semangat bikin konten-konten seperti ini? Ada teman-teman. Yang bikin saya semangat dalam bikin konten seperti ini adalah paling enggak ketika ada pertanyaan di luar sana dari teman-teman, saya bisa belajar lebih lanjut gitu loh. Saya bisa belajar dan mengembangkan diri saya sendiri gitu. Supaya saya lebih maju lagi dan lebih mau untuk mencari hal-hal baru seperti itu teman-teman. Dan kalau ditanya, apa saya hebat dalam teknologi, teman-teman? Enggak, saya enggak sama sekali pinter dalam dunia teknologi ya, teman-teman. Bahkan, saya bikin channel ini pun sebenarnya bukan dikhususkan di teknologi sebenarnya. Sebenarnya sih, saya itu bikin channel ini itu bebas sebenarnya mau masuknya ke video mana, mau seperti apa videonya gitu. Bebas, tapi karena itulah yang bisa saya kerjakan untuk sementara waktu dan belum ada yang ide-ide baru yang bisa saya kembangkan, jadi mainnya di teknologi terus. Mungkin untuk ke depan saya pengen channel ini bergerak di bidang-bidang yang lain juga ya, kayak misalnya ya keseharian saya dan sebagainya. Saya sih punya juga satu channel lagi untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari saya itu di channel Fernando Story. Nah, di sana saya bikin cerita banyak banget ya, source yang pendek-pendek itu, video yang pendek-pendek itu saya bikin. Terus di channel Tunanetra Zaman Now ini sebenarnya Pak udah sering banget ganti-ganti nama. Pertama namanya itu Deprian Fernando, terus kedua ganti lagi nama jadi apa ya waktu itu ya, oh jadi Fernando Official, enggak ding, pertama langsung ganti lagi jadi nama DE tempat yang saya sekarang ini kerja ya, boleh dibilang kerja lah seperti itu. Namanya itu Netra Mandiri. Buat teman-teman yang mungkin pengen nonton YouTube-nya, ada tuh di YouTube, bisa teman-teman search nama channelnya itu Netra Mandiri Official. Atau nanti kalau memang teman-teman pengen nonton video-video dari yayasan ini, nanti saya taruh linknya di deskripsi aja ya. Nah, terus ganti lagi nama. Terakhir itu namanya jadi Fernando Official. Jadi Fernando Official, tapi waktu saya searching di kata kunci waktu telusuran di Google tuh banyak banget ya yang pakai nama Fernando Official itu. Banyak banget. Nah, akhirnya saya ganti lagi. Saya tanya sama temen, apa sih nama channel yang cocok buat ini gitu loh. Konsepnya, kalau konsepnya seperti ini, ya udah katanya ganti aja jadi channel jadi Tunanetra Zaman Now. Nah, makanya teman-teman saya ganti di nama Tunanetra Zaman Now sampai sekarang gitu loh. Mungkin buat teman-teman yang ada saran lebih baik lagi biar saya lebih berkembang, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Tulis nama apa yang cocok buat channel ini. Dan makasih banyak nih buat yang udah subscribe channel ini ya, buat yang udah share video-videonya, buat yang udah nonton, terima kasih banyak sekali lagi. Ini juga waktu saya cek di traffic videonya itu lumayan lah, ada kenaikan gitu beberapa bulan terakhir. Makanya saya agak semangat bikin video-video konten mengenai teknologi. Dan sebenarnya sih masih banyak perkembangan teknologi yang belum saya ikuti. Cuman ya balik-balik itu tadi, karena saya ini orangnya bebas lepas gitu loh. Kadang saya mau belajar itu udah nanti aja. Pada akhirnya kehabisan ide sendiri gitu loh. Dan balik-balik ya seperti yang saya bilang tadi, saya tidak terlalu menguasai masalah teknologi. Saya hanya sekedar bisa. Kalau dibandingin sama teman-teman tunanetra yang di luar sana, saya jauh banget gitu loh. Gitu. Mungkin buat teman-teman yang mungkin tunanetra ya, yang dengerin ini mau ngajarin saya, oke lah, boleh, nggak apa-apa. Karena di sini juga saya banyak banget dan pengen banget belajar teknologi lebih lanjut. Nah, ini nih sedikit cerita juga. Kalau teman-teman tanya, saya itu orangnya apa sih lulusannya? Kuliah? SD, SMP, SMA? Enggak. Atau SD? Enggak juga. Saya waktu itu sempet
sekolah cuman sampai kelas 4 SD. Nah, karena saya pengen mandiri, karena saya pengen hidup apa ya, boleh dibilang udahlah lebih baik saya kerja gitu loh. Karena pada waktu itu saya masuk di SLB itu umur saya itu 13 atau 14 gitu. Nah, udah gede. Terus dimasukin di kelas SD dari kelas 1. Nah, bayangin tuh, dari kelas 1 ketika sampai kelas 4 itu umur saya kalau nggak salah udah 18 atau 17, 18 deh rasanya. Nah, pada saat itu saya mikirin pertama uang jajan, yang kedua saya itu pengen berkembang gitu loh. Pengen sebenarnya sih kalau saya tamatin itu juga nggak masalah sih sebenarnya, tapi ya tamat-tamatnya itu umur saya mungkin udah 20 tahun. Sedangkan saya itu pengen mencari modal buat berkeluarga gitu kan. Terus juga pengen bantuin keluarga juga gitu kan. Ya walaupun pada akhirnya nggak ada hasil juga sampai sekarang gitu loh. Saya akui belum ada hasil, tapi saya pengen udah saya nggak ngerepotin orang tua saya lagi gitu. Dan saya pengen ya inilah diri saya sendiri. Orang tua sih pengennya saya itu udah di rumah aja, diem di rumah. Tapi mohon maaf, di sini juga mungkin ayah ibu yang mungkin nonton ya. Saya cuma pengen menyampaikan ya mohon maaf banget saya belum bisa nurutin keinginan kalian buat tinggal di rumah karena saya pengen pertama nggak ngerepotin, ya namanya orang tua sih, nggak, kalau direpotin nggak direpotin sama aja ya, bagi mereka ya tetap nggak merepotkan, tapi buat saya sedih sebenarnya ya. Mudah-mudahan orang tua paham ya gitu apa yang saya rasakan. Dan di sini juga fasilitas-fasilitas untuk tunanetra dan rekan-rekan tunanetra, dan di sini juga saya pengen mengembangkan diri dan bergaul dengan masyarakat umum gitu loh. Nah, terus lanjutin lagi, balik lagi ya ke tadi, ke YouTube ini. Selama saya bikin channel YouTube ini sih perjalanannya lumayan ya, banyak banget suka dukanya. Pertama, saya dari dukanya dulu deh. Dari dukanya dulu. Yang pertama saya kadang sempat berpikir, ya seandainya channel ini maju. Seandainya channel ini menghasilkan. Saya cuma pengen apa teman-teman? Pertama, saya kerja benar-benar fokus dengan hal yang saya inginkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari hasil itu saya pengen, kalau dia banyak banget hasilnya, saya cuma pengen apa? Nggak ada yang lain. Satu hal yang saya inginkan dalam hidup saya itu adalah saya pengen banget memberikan sesuatu yang berarti kepada orang tua saya. Itu aja sih. Ya entah itu apapun, kebahagiaan bagi mereka gitu, bebas lah, biar Allah yang kasih itu. Terus keinginan saya yang kedua adalah saya cuma pengen punya keluarga gitu, berkeluarga, dan pengen saya juga punya rumah. Itu aja sih, punya rumah yang sederhana, tenang, damai, itu aja sih. Nah, itu kadang-kadang yang bikin saya jadi semangat bikin video-video di channel YouTube ini. Karena saya pengen channel ini maju. Tapi beberapa bulan terakhir saya lihat, bukan saya lihat sih, karena kalau ngeliat saya nggak kelihatan ya. Saya perhatiin, ya udah video di channel ini nggak ada nggak ada perkembangan, biasa-biasa aja, begitu-gitu aja gitu. Dan dari situ saya berhenti berharap. Ngapain saya berharap? Ngapain saya capek mengharapkan sesuatu yang ya menurut saya itu udahlah gitu loh, nggak ada gunanya. Tapi saya akan tetap lanjutkan video-video di sini karena saya balik-balik saya pengen berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan kepada teman-teman semua, berbagi seputar keseharian saya gitu loh. Mudah-mudahan dari situ teman-teman di luar sana bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan paling enggak itu juga bisa menjadi suatu karya buat saya ke depan gitu kan. Dan ketika nanti saya ditanya oleh orang lain, kamu ada apa sih yang kamu bisa lihat aja di sini deh.
saya paling nggak bisa menunjukkan suatu hal yang mungkin orang lain belum tahu gitu. Ya seperti itu sih ceritanya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu menarik dalam pendirian channel ini. Dan balik-balik ketika ditanya apakah saya selalu pakai skrip atau pakai naskah dalam buat video, nggak. Makanya kadang-kadang teman-teman sering perhatiin nggak, saya itu kalau ngomong itu berantakan banget ya. Amburadul di sana sini. Di balik itu sih, kenapa bisa seperti itu? Pertama, saya karena nggak pakai naskah. Yang kedua, saya memang orangnya suka spontan aja, gitu loh. Spontan, walaupun pada akhirnya saat recording saya bingung mau ngomong apa, dan pada akhirnya apa yang saya omongin itu kata-kata yang saya pakai itu berulang, gitu loh. Berulang dan pada akhirnya jelek hasilnya videonya gitu. Dan apa yang disampaikan pun ya mungkin teman-teman ngerasa ih apaan sih gitu, tapi saya bodo amat lah. Yang penting saya bisa berkarya dan berbagi kepada teman-teman yang lain. Kalau buat yang paham alhamdulillah, dan buat yang belum paham boleh nanya gitu sih. Kalau saya silahkan tulis di kolom komentar gitu, kalau ada apa dan apa yang tidak disukai, apa yang disukai dari seorang Fernando gitu loh. Dari seorang Deprian Fernando gitu loh. Ya mungkin, dan terakhir ya, sukanya. Oke, balik nih. Dan disukanya saya suka. Kenapa saya suka di channel ini? Balik ke topik yang sudah saya bahas tadi, berbagi. Saya seneng ketika ada teman-teman yang berhasil meraktekin apa yang saya tutorialkan di video-video sebelumnya. Saya seneng. Kenapa gitu? Ya iyalah, suatu kebanggaan bagi diri kita sendiri ketika kita ngajarin orang berhasil gitu. Gitu teman-teman. Dan suatu kebanggaan juga buat saya ya, ketika saya posting, teman-teman itu ngerespon, wih rasanya tuh mantep banget gitu, senang banget ya gitu. Dan dari sini juga saya dapat kenal teman-teman baru, dapat komunitas-komunitas yang baru, belajar gitu loh, mencari ilmu gitu. Dan di channel ini juga saya tidak membatasi apa-apa ya. Saya cuma pengen kita belajar sama-sama, kita mencari ilmu bersama, kita berkembang bersama gitu loh. Seperti itu aja sih, simple sebenarnya. Oke, mungkin itu dia tadi sedikit cerita dari saya ya. Mungkin cerita saya itu kurang menarik dan kurang terkonsep ya. Saya mohon maaf banget kepada teman-teman semua. Saya mohon maaf sekali lagi. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe dan mendukung channel ini hingga jadi seperti sekarang. Mudah-mudahan channel ini untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan yang udah subscribe, yang udah komen, yang udah share video-video saya. Terima kasih banyak. Dan saya mohon doanya kepada teman-teman semua. Saya pengen banget ya, meskipun dengan keadaan saya yang seperti ini, saya pengen menjadi orang yang lebih baik, orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, terutama bagi kedua orang tua saya. Karena buat saya, kedua orang tua saya adalah harta yang paling berharga. Wish, kata-katanya cuy. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan itu dia tadi sedikit cerita singkat tentang saya. Mungkin teman-teman semua pengen tahu cerita lanjutan tentang diri saya. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Dan apabila teman-teman punya saran, kritik, ataupun ide-ide konten, request, dan sebagainya, balik lagi silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Tapi ya pokoknya komentar kita bebas, mau seperti apa, mau bagaimana. Oh ya, ini juga saya pakai kaos juga nggak beraturan ya, seenak-enaknya aja. Karena ya ini tadi,
channel ini bebas, bebas, bebas. Jadi nggak ada batasan ya, nggak ada batasan buat kita, gitu loh. Buat teman-teman juga yang mungkin pengen belajar lebih jauh lagi, gitu. Saya nggak mau jadi guru, saya nggak mau jadi ya apapun itulah, saya nggak mau. Kita sama-sama belajar aja, karena saya juga selama ini belajar dengan orang-orang yang hebat, dengan orang-orang yang luar biasa. Terima kasih buat orang-orang yang sebelumnya udah ngajarin saya, nggak bisa saya sebutin satu persatu. Makasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang teman-teman ajarkan bisa bermanfaat bagi saya dan bagi orang lain, gitu. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya ya. Makasih banyak sekali lagi. Dan ya itu dah. Saya nggak tahu lagi harus ngomong apa ya. Saya bingung udah. Saya udah sebenarnya beberapa hari ini saya sempat patah semangat sih mau lanjut bikin video atau enggak. Tapi balik-balik. Ya udah, ngapain saya patah semangat? Toh rezeki udah Allah yang ngatur. Paling enggak saya bisa berbagi kepada teman-teman semua, ya enggak? Gitu kan? Ya. Itu dia ceritanya ya. Dan saya pengen nanti bikin video tentang gimana sih saya bikin video-video di YouTube dan apa aja alat-alat yang saya pakai. Sebenarnya udah sih di bagian awal itu saya pernah buat tentang itu, tapi kayaknya nggak lengkap ya, nggak lengkap dan nggak seru. Mungkin teman-teman jika ada yang setuju kalau saya bikin lanjutannya, boleh deh tulis di kolom komentar gitu. Oke, makasih ya buat yang udah nonton, dan makasih banyak nih udah dengerin cerita saya. Buat yang nonton sampai habis, buat yang nggak nonton sampai habis, mudah-mudahan mendapatkan inspirasi dari apa yang saya sampaikan. Oke? Pesan terakhir untuk teman-teman, jangan takut untuk berkarya, karena apa ya, itu deh, karena berkarya itu tidak mesti harus dengan otak yang pintar, dengan pendidikan yang tinggi, dengan ijazah. Semua orang bisa berkarya, mulai dari orang yang tidak sekolah sampai presiden pun bisa berkarya. Jadi jangan takut berkarya, terus semangat. Meskipun kita, buat teman-teman yang mungkin disabilitas, meskipun kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, tapi kita punya semangat, tapi kita punya cita-cita. Ketika cita-cita itu memang ada dalam hati, teruskan. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah berpikir untuk menyerah, tetaplah yakin. Gitu. Tetaplah yakin kalau keberhasilan bersama orang-orang yang hebat, orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang penuh semangat. Oke? Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Saya cerita sampai ngambur adul kayak gini gimana tuh?